Papandayan, kawah berkabut dan bisikan gaib di atas awan. Gunung Papandayan satu nama yang langsung menggugah imajinasi. Kawah mengepul, hamparan bunga edelweiss, dan pemandangan menawan dari Tegal Alun. Tapi seperti banyak gunung lainnya di Indonesia, Papandayan tidak hanya menyimpan keindahan visual. Ia juga menyimpan cerita-cerita lama mitos dan bisikan yang tidak tercatat dalam buku peta. Gunung yang pernah meletus hebat pada tahun 1772 dan terakhir meletus di tahun 2002 ini menyisakan kawah-kawah aktif. Sebagai pengingat juga dikenal sebagai gunung yang berbicara dalam diam. Dari cerita warga sekitar hingga pengalaman para pendaki yang merasa diperhatikan, inilah 7 mitos Gunung Papandayan yang masih bergema dari kaki hingga ke puncaknya. 1. Kawah Mas dan kawah yang menelan waktu. Salah satu kawah di kompleks Papandayan bernama Kawah Mas. Tapi jangan terkecoh oleh namanya. Konon kawah ini bukan sekadar geologis, tapi pintu gaib menuju dimensi lain. Warga lokal percaya bahwa jika kamu berdiri terlalu dekat, dalam kondisi tertentu, kamu bisa terseret ke dalam dunia yang tak kasat mata. Beberapa cerita bahkan menyebut ada pendaki yang hilang tanpa jejak di sekitar kawasan ini. Lalu muncul kembali dalam keadaan bingung, mengaku hanya sebentar, padahal sudah hilang berhari-hari. 2. Suara gamelan dari hutan mati. Hutan mati di Papandayan memang jadi daya tarik utama, karena kontrasnya yang dramatis. Pepohonan hangus berdiri di tanah putih. Tapi keindahan itu punya cerita sendiri. Beberapa pendaki pernah mengaku mendengar suara gamelan, kentongan, atau tembang Jawa kuno di malam hari. Mitos menyebut bahwa hutan mati adalah lokasi pertemuan gaib pada waktu-waktu tertentu. Suara itu dipercaya sebagai iringan upacara dunia lain yang tak boleh diganggu. Pesan warga, jangan pernah meniru suara itu atau mencoba mencari sumbernya. Cukup diam dan lanjutkan perjalanan. 3. Edelweiss yang dijaga penunggu. Tegal Alun Padang Edelweiss yang luas dan memesona ternyata tak luput dari cerita mistis. Di balik keindahannya, banyak yang percaya bahwa Edelweiss di Papandayan adalah tanaman keramat yang dijaga oleh penunggu. Siapapun yang memetiknya sembarangan, apalagi untuk dijadikan oleh-oleh, konon katanya akan mendapat balasan. Mulai dari mimpi buruk, muntah-muntah, hingga kehilangan arah di jalur turun. Sebaiknya cukup nikmati dengan mata dan simpan keindahannya dalam ingatan saja. 4. Makhluk putih di tengah kabut. Papandayan dikenal sering tertutup kabut tebal yang datang tanpa peringatan. Dalam kondisi itu, pendaki kerap merasa ada sosok putih tinggi, seperti siluet manusia, berdiri jauh di antara kabut. Ia tak mendekat, tak berbicara, hanya berdiri. Beberapa percaya sosok itu adalah penjaga kawasan, yang muncul saat ada pendaki yang hatinya tidak bersih, atau membawa emosi negatif. Kalau kamu melihatnya, jangan panik. Tutup mata, tarik napas, dan lanjutkan langkah dengan tenang. 5. Jalur alternatif yang tak kembali. Ada jalur-jalur kecil yang bisa ditemukan jika kita terlalu dalam menjelajah di luar rute utama. Nah, mitos yang beredar adalah beberapa jalur itu bukan untuk manusia. Konon jalur-jalur ini hanya terlihat oleh orang tertentu, dan siapapun yang nekat mengikutinya bisa berputar-putar tanpa henti, bahkan bisa masuk ke wilayah alam gaib. Beberapa pendaki yang tersesat di jalur ini kemudian ditemukan dalam kondisi linglung, seperti kehilangan waktu dan arah. 6. Puncak yang tidak mau disentuh. Meski Papandayan dikenal sebagai gunung yang cukup ramah bagi pemula, tapi tidak banyak orang yang benar-benar menginjak puncak tertingginya. Ada mitos yang menyebut bahwa puncak Papandayan adalah tempat suci, bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dihormati. Beberapa yang nekat ke puncak dan bersikap sembarangan berteriak, buang sampah, atau selfie tanpa etika, diceritakan mengalami kejadian aneh saat turun. Mulai dari sakit kepala hebat, perasaan diikuti, bahkan mimpi-mimpi mengganggu selama berminggu-minggu. 7. Tangisan anak kecil di perkemahan. Di beberapa titik perkemahan seperti Pondok Saladah, pendaki pernah mendengar tangisan anak kecil di tengah malam, di antara deru angin dan nyala api unggun yang mulai meredup. Tapi saat dicari, tidak ada jejak atau tanda siapapun.
Mitosnya, suara itu bukan suara manusia, melainkan roh penasaran yang dulu pernah tersesat di gunung ini. Tangisannya adalah bentuk kesepian atau mungkin peringatan. 8. Papandayan, Kantara langit, bumi, dan alam gaib. Gunung Papandayan bukan hanya milik para pendaki, tapi ia juga milik para makhluk tak terlihat, para legenda yang hidup dari mulut ke mulut, dan energi alam yang tak terukur dengan barometer. Mitos-mitos ini adalah cara gunung berbicara, mengingatkan kita agar tidak hanya membawa fisik yang kuat, tapi juga hati yang rendah dan pikiran yang bersih. Bila sahabat berencana menjelajah Papandayan, ingat satu hal, bahwa alam bukan sekadar tempat untuk ditaklukkan, tapi juga untuk dijaga dan dihormati. Karena siapa tahu dalam diamnya, ia sedang menatapmu. Bila sahabat punya pengalaman misterius atau aneh, atau penuh teka-teki saat mendaki Papandayan, yuk ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu kisah sahabat jadi bagian dari mitos berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.